Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Baifun, ada seorang ibu sambil menangis bercerita tentang anaknya yang sudah kurang lebih 2 tahun menikah. Anak beliau adalah laki-laki. Beliau berkata, anak saya bercerita, Ustadz, tadi malam ke rumah, katanya habis mukul istrinya. Saya tanya apanya yang dibukul, ya wajahnya ditampar. Lalu kemudian setelah ditampar, ditinggal pergi. Kok tega kamu nak berbuat seperti itu kepada istrimu? Saya bilang begitu. Dia menjawab, ini adalah memberikan efek jera, Ma. Dan saya lakukan ini telah sesuai dengan tuntunan Islam. Sang ibu kemudian bertanya kepada saya, apa betul Ustadz, syariat Islam, tuntunan Islam itu memperbolehkan laki-laki atau suami memukul istrinya? Saya lebih dari 40 tahun mendampingi suami saya, ya bapaknya anak saya itu. Tidak pernah main kasar, tidak pernah main tangan. Suami saya juga rajin pengajian. Bentak, ya pernah. Kalau menyakiti hati, ya pernah. Tapi main fisik, tidak. Tangan beliau suci, tidak pernah menyakiti fisik saya. Dan anak saya berkata, ini adalah sesuai syariat Islam. Saya katakan, tidak demikian, Ibu. Kalau mau mukul, mukul saja. Itu adalah nafsu dan emosi. Jangan dikemas seolah-olah itu adalah bagian dari syariat Islam. Terlebih membawa-bawa Nabi SAW, membawa-bawa sunnah Nabi SAW. Perlu saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang laki-laki, seorang suami itu pemimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Laki-laki itu yang akan mengarahkan keluarganya sebagai nahkoda. Tidak mungkin pemimpin, imam atau nahkoda itu menyakiti istrinya. Itu pasti ada yang salah dalam pemahamannya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga bersaksi. Beliau berkata, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul sedikit pun terhadap suatu apapun. Walam ra'ata, dan beliau tidak pernah memukul dari sekian istrinya, tidak pernah. Wala khadiman, beliau tidak pernah juga memukul pembantunya. Clear, tangan beliau suci, tangan beliau bersih dari sifat anarkis dan kriminal, yaitu memukul tadi. Apapun alasannya. Kalaupun di dalam Islam itu ada diperbolehkan suami memukul istri, tapi tetap Nabi SAW memberikan panduan, idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Kalau kalian memukul dengan atas perintah agama, yaitu untuk memberikan efek jera, seperti halnya seorang istri yang nujus, dia melarikan diri kabur dari suaminya, dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, tanpa sepengetahuan suaminya, maka suami diperbolehkan memang. Jika tidak menemukan cara lain, diperbolehkan untuk memukul. Tapi Nabi memberikan nasihat, falyattaqil wajha, hindari dan jangan sampai wajah. Kalau memukul wajah mengatasnamakan agama, sama sekali tidak betul. Ada ulama yang menyebutkan pukul apanya pukul betisnya. Dalam satu riwayat Nabi SAW juga menyebutkan ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kepada Allah kalian dalam hal wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian meraih wanita istri itu dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan kalian bisa halal menyentuh dan memanfaatkan
farjinya dalam tanda petik memanfaatkan untuk meletakkan syahwatnya dengan cara halal, itu dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fadribuhunna darban ghaira mubarrih. Kalau memang ada salah, ada keliru yang ingin ditegakkan, ingin diluruskan, agar supaya kembali disiplin, ya pukul. Memukulnya ghaira mubarrih, yang tidak melukai, yang tidak akan tampak oleh siapapun. Nah, kalau di wajah tampak merah, kalau di betis tidak. Sekali lagi, ini alternatif terakhir. Jika memang tidak menemukan cara lain untuk mendisiplinkan, untuk memberikan efek jerah. Tapi laki-laki cerdas, laki-laki bijak dan berwibawa itu, dia pasti menemukan cara lain untuk mendisiplinkan dan memberikan efek jerah kepada istrinya selain dengan memukul. Seorang alim pernah bercerita, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kan dalam tanda petik terkenal galak. Terkenal luar biasa, temperamen, bahasa saya. Meskipun tidak pantas saya mengatakan ini, temperamen. Disebut Al-Faruq sampai bayang-bayangnya saja ditakuti oleh iblis. Begitu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan. Tapi beliau di hadapan istrinya adalah selembut-lembut laki-laki. Di hadapan istrinya, tangannya itu tidak pernah kontak dengan fisiknya kecuali dengan belayan lembut dan penuh kasih sayang. Bahkan ada cerita sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu biasa dimarahin oleh istrinya. Ada seorang sahabat hendak mengadukan perilaku istrinya yang kasar, perilaku istrinya yang cenderung marah-marah, cenderung protektif terhadap dia. Dia ingin mengadukan itu kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang terjadi ketika di depan rumah beliau ternyata terdengar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sedang dalam tanda petik dimarahi oleh istrinya. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diam. Ini menunjukkan laki-laki gagah perkasa berotot itu adalah laki-laki yang menggunakan otot dan kegagahannya itu untuk melindungi, untuk mengasihi dan menyayangi, membelai lembut penuh kasih sayang istrinya, bukan untuk menyakitinya. Maka dari setidaknya 3 riwayat, 1 ayat suci ini, bertaubatlah wahai kaum laki-laki yang pernah atau mungkin masih berpikir ingin memberikan efek jerah dengan memukul, dan mukulnya itu juga tidak sesuai tuntunan syariat. Sekali lagi, tidak wajah dan juga tidak di titik-titik anggota tubuh yang menyebabkan ada tanda kalau dia habis dianiaya. Kriminal jangan mengatasnamakan agama. Emosi jangan dibuat Nabi SAW dan sunnah sebagai bumper untuk menyelamatkan dirinya. Intinya, kalau memang ikut Nabi, jangan memukul. Kalau tidak paham, mari bertanya dan terus ngaji. Setelah saya sampaikan demikian, sang ibu mengatakan lega dan mudah-mudahan anaknya bertaubat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.